Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, saya ucapkan kepada Dewan Juri yang terhormat dan para panitia pelaksana serta peserta Lomba Debat Bahasa Indonesia tahun 2021. Perkenalkan, saya atas nama Nikade Krismananda Meilani Putri dari Fakultas Pertanian sebagai pembicara pertama pihak oposisi. Dalam mosi kali ini, Dewan ini beranggapan bahwa sudah saatnya ASEAN menghentikan kebijakan anti-intervensi. Saya akan mengungkapkan ketidaksetujuan saya terhadap mosi tersebut. Tentu saja saya tidak setuju dengan mosi tersebut. Adapun alasan-alasan yang mendukung argumen saya. Seperti yang kita ketahui, anti-intervensi merupakan kebijakan di mana satu negara tidak boleh ikut serta atau ikut campur dalam permasalahan di suatu negara. Dan ASEAN menggunakan prinsip ini dalam menjalankan organisasinya. Anti-intervensi menurut saya sangat bagus untuk diterapkan karena tentu saja hal tersebut dapat melatih kemandirian dari suatu negara untuk menjaga kestabilan politiknya, kestabilan regional, dan masih banyak lagi. Suatu negara harus dapat berdiri di atas kakinya sendiri. Dengan hal itu, kebijakan anti-intervensi sangat selaras untuk tetap dipertahankan atau diberlakukan. Dan juga, kebijakan anti-intervensi merupakan suatu kewajiban oleh suatu negara yang berdaulat. Mengapa demikian? Karena suatu negara yang berdaulat memiliki hak yang penuh, hak kuasa yang penuh dalam menjaga ataupun mengatur pemerintahan di dalam negaranya sendiri. Yang tentu saja didasarkan atas paham kemerdekaan dan kesamaan derajat oleh setiap negara. Prinsip dari anti-intervensi ini juga merupakan suatu hal yang dapat diterapkan karena mengapa ASEAN menggunakan prinsip ini? Hal itu bertujuan untuk meminimalisir atau mencegah terjadinya konflik atau permasalahan antar anggota negara ASEAN. Dan dengan adanya kebijakan intervensi ini, ASEAN berhasil untuk meminimalisir konflik yang ada dalam suatu negara anggota ASEAN. Kemudian, tadi tim pemerintah menyatakan mengenai adanya krisis manusia dan kestabilan regional yang terganggu akibat adanya kebijakan anti-intervensi ini. Karena kita sebagai negara yang seharusnya sosial itu saling membantu hanya bisa diam. Diam ketika melihat adanya krisis manusia. Krisis manusia yang disebutkan tadi oleh pihak tim pemerintah yang menyatakan bahwa adanya kejahatan genosida. Kejahatan genosida dapat dikatakan sebagai pemusnahan etnis tertentu. Dan hal tersebut termasuk ke dalam pelanggaran HAM. Nah, kejahatan genosida tersebut sudah termasuk ke dalam aksi terorisme karena mengganggu kestabilan politik dari suatu negara tersebut. Nah,
Hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menyelesaikan atau membasmi aksi terorisme itu sendiri. Kita dapat mengambil contoh di Indonesia, seperti adanya KKB, kelompok kriminal bersenjata, dan OPM di Papua Merdeka. Pemerintah Indonesia tentu saja telah melakukan strategi-strategi pemberantasan atau pencegahan dari perkembangan adanya OPM tersebut melalui integrasi dengan TNI. TNI juga telah melakukan operasi-operasi militer agar dapat mencegah atau membasmi adanya OPM dan KKB tersebut. Kemudian yang kedua, tim pemerintah membahas mengenai adanya ketidakstabilan regional. Nah, biasanya para investor asing memang enggan untuk menginvestasikan dananya ke suatu negara yang tidak memiliki kestabilan politik, karena mereka takut perusahaan-perusahaan yang mereka investasikan akan mengalami gangguan dan tidak mendapatkan hasil profit yang diinginkan. Maka dari itu, pemerintah dari suatu negara itu sendiri sudah diharuskan untuk menjaga kestabilan politik, kestabilan regional dengan cara membangun dan memastikan, mengecek dan mengontrol perusahaan-perusahaan yang ada di suatu negara tersebut agar dapat mampu menarik minat dari investor asingnya. Sekian yang telah saya sampaikan dan terima kasih.